Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Gagola. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi, Program Studi Pastoral Konseling. Di video ini saya akan memberikan pesan-pesan pastoral yang berkaitan dengan COVID-19 dengan mata kuliah Teologi Pastoral dari dosen Pendeta Johan Breck, STH MPD. Infeksi virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat hampir ke seluruh negara, termasuk negara Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau sembuh, atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona ini. Berikut ini adalah pesan-pesan pastoral. Yang pertama, jangan khawatir. Khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas dan takut tentang suatu masalah atau situasi yang tidak mengenakan. Kekhawatiran biasanya disertai dengan perasaan cemas, perasaan tidak nyaman, panik, serta perasaan yang buruk. Jadi, saya mengajak kepada kita semua agar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak khawatir, melainkan mari kita tetap tenang. Yang kedua, menjaga kesehatan. Dalam situasi sekarang ini, kita harusnya lebih menjaga kebersihan lingkungan serta diri kita dengan adanya anjuran dari pemerintah, yaitu kita harus mencuci tangan dan juga memakai masker apabila kita keluar rumah. Mari sama-sama kita memperhatikannya agar tubuh kita selalu sehat. Dan yang ketiga adalah melakukan hal positif. Mari kita melakukan hal-hal positif saat berada di rumah, seperti memasak, menonton, membaca buku, membuat tugas, berolahraga, mendengar lagu, serta beribadah. Dan yang keempat, berpikir positif. Dengan kita selalu berpikir positif, maka ketika kita berada di situasi yang sekarang ini, kita tidak akan merasa ketakutan. Yang kelima, berharap hanya kepada Tuhan. Saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita berharap hanya kepada Tuhan saja, karena Tuhanlah yang mengatur kehidupan umat manusia. Dalam Mazmur 62 ayat 8 mengatakan bahwa, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Saya percaya kita semua mampu melewati pandemi COVID-19 ini dengan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan di dalam Mazmur 62 ayat 9 berkata bahwa, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Sebelum saya melanjutkannya, saya mengajak kepada kita semua, mari kita mendoakan para tim medis serta para dokter-dokter yang menangani pasien-pasien, biar kiranya mereka diberi kesehatan dan kemampuan dalam mereka menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka. Dan yang keenam,
andalkan Tuhan dan berdoa. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan." Marilah kita mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Sekianlah video ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.